Om Swastiastu, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu Ibu Niputu Kusuma Widyastuti, S.Pd. M.Pd. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketut Andaryadi dengan akhiran NIM 1595, yang kedua ada Nikadek Oktaviani dengan akhiran NIM 1600, yang ketiga ada Kadek Ananda Aditya dengan akhiran NIM 1623, yang keempat ada Kadek Dinda Cahyani dengan akhiran NIM 1640, yang kelima ada Kadek Ayu Puspa Wiyatnyani dengan akhiran NIM 1642, dan yang terakhir ada Ketut Putri Astuti dengan akhiran NIM 170 ke-6. Selanjutnya, saya izinkan tim penyaji untuk membahas materinya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang sering disebut RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dibuat berdasarkan silabus untuk menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa mampu mencapai kompetensi dasar atau yang sering disebut KD yang sudah ditetapkan. Adapun ciri-ciri RPP yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar siswa. Yang kedua, ada langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Yang ketiga, ada langkah-langkah pembelajaran disusun serinci mungkin sehingga apabila RPP digunakan oleh guru, misalnya, ketika guru mata pelajaran tidak hadir, mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Adapun fungsi RPP. Fungsi dari RPP adalah sebagai panduan bagi guru dalam merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai alat untuk membantu dan mengevaluasi kemajuan siswa selama pembelajaran berlangsung. Baik, selanjutnya komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Memiliki beberapa komponen utama termasuk identitas RPP. Identitas RPP meliputi satuan pendidikan kelas, semester, program atau program keahlian mata pelajaran atau tema pelajaran jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang keenam, langkah-langkah pembelajaran. Langkah dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ada juga inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan ada juga penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya yang ketujuh, penilaian. Prosedur dan instrumen penilaian proses dari hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang kedelapan, penanganan khusus. Penanganan khusus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merujuk pada upaya untuk menyediakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa dalam proses pembelajaran. Ini mencakup beragam strategi, mulai dari adaptasi kurikulum untuk mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas atau kesulitan belajar, hingga menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mendukung gaya belajar berbeda dari siswa. Penanganan khusus dalam RPP juga melibatkan penyediaan materi, bantu, dan alat pembelajaran tambahan, seperti buku, audio, atau manipulatif matematika, untuk membantu siswa dalam memahami materi. Yang kesembilan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang terakhir, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Menyebutkan informasi tentang diri sebagai pengajar, termasuk nama, gelar, institusi, dan kontak yang diperlukan agar siswa dapat mengenal dengan baik. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Menetapkan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu atau SMART. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Memilih dan mengorganisir konten atau informasi yang akan diajarkan kepada siswa, termasuk materi inti, penunjang, dan pendukung sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keempat yaitu menentukan model pembelajaran. Memilih pendekatan atau strategi pembelajaran yang akan digunakan seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran terbimbing. Yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Membuka pembelajaran dengan aktivitas yang menarik perhatian siswa dan mengaitkannya dengan topik yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu kegiatan inti, menyusun serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi inti dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup, mengakhiri pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang mengkonsolidasikan pemahaman siswa, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan memberikan umpan balik. Yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Memilih materi atau sumber daya pembelajaran yang tepat seperti buku teks, materi online, video, atau sumber daya lainnya yang mendukung tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Menetapkan cara untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik melalui penilaian formatif atau selama pembelajaran maupun penilaian sumatif atau pada akhir pembelajaran. Penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memungkinkan pengajar untuk memberi umpan balik kepada siswa. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang contoh RPP yang dimana kelompok kami membuat RPP materi tentang membaca menulis permulaan. Dalam pembuatan RPP adapun langkah-langkah yang pertama yaitu kompetensi IT atau KI.
yang dimana kompetisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetisi 1 yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga yaitu kompetisi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang terakhir yaitu kompetisi inti 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun dibagi menjadi 2 yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dasar dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama membaca kata-kata sederhana dengan pemahaman yang baik, yang kedua menulis huruf-huruf dan kata-kata dengan benar dan sesuai, dan yang ketiga yaitu menghubungkan gambar dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi dibagi juga menjadi 3 yaitu mengenali setidaknya 10 huruf konsonan dan 5 huruf vokal secara visual. Dan yang kedua yaitu membaca kata-kata sederhana seperti mama, papa, anak, dan rumah dengan pemahaman minimal 80%. Selanjutnya yaitu tujuan pelajaran, di mana tujuan pelajaran itu berisi yang pertama mengembangkan keterampilan komunikasi, yang kedua membangun pemahaman bahasa, dan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan literasi, keempat yaitu mendorong imajinasi dan kreativitas, dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran berisi yaitu kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan menggunakan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Adapun modelnya yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu yang selanjutnya metode yaitu metode tanya jawab, ceramah, unjuk kerja, dan diskusi. Selanjutnya yaitu media, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama medianya yaitu mengenal huruf lewat gambar, bahan dan alat yaitu spidol, papan, LKPD, media mengenal huruf lewat gambar, sumber belajar yaitu dari link YouTube. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran itu terdapat yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan itu ada kegiatan awal, selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti itu ada beberapa fase. Yang pertama yaitu fase 1 atau orientasi masalah, fase 2 yaitu mengorganisasikan belajar, dan yang ketiga yaitu fase 3 membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok. Fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian instrumen penilaian, yang dimana pada instrumen penilaian kami mengambil 3 indikator penilaian, yaitu instrumen penilaian keterampilan dan instrumen penilaian keterampilan membaca dan menulis, yang terakhir instrumen penilaian sikap. Yang dimana pada instrumen penilaian ini kami isikan skor 4, 3, 2, 1, yang dimana di sana sudah kami isi dengan skala penilaian, yang berarti pada saat jumlah 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Adapun LKPD yang kami buat untuk melatih atau mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan. Dan pada contoh RPP ini kami membuat LKPD dengan tema benda-benda di sekitar kita dengan mempadukan gambar bola, buku, palu, dan paku, yang dimana kami harap untuk peserta didik agar bisa melatih kemampuannya di rumah dan melatih kemampuan kognitifnya mereka dengan menyusun kata dari bola,
buku, palu, dan paku. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.